Untuk sambutan pertama kepada Ketua Panitia, yaitu Dr. Safira Amira Tanjasari. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan atas restunya pada siang ini kita bisa berkumpul di gazebo rumah sakit ini dengan cuaca yang cukup cerah, dan semoga yang hadir di sini juga dengan hati dan perasaan yang cukup cerah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bowo selaku Direktur Rumah Sakit, kepada narasumber Dr. Teddy Hidayat dan Dr. Isti yang telah bersedia sebagai pembicara di sini dan mengisi dalam kegiatan ini, juga kepada semua pihak yang membantu terlaksananya kegiatan seminar sehari. Mungkin kegiatan ini cukup kilat ya, cukup kilat dalam perencanaan maupun dalam sampai hari ini terjadi, karena memang kebetulan narasumber kami juga pemberitahuan sepertinya juga cukup dalam waktu yang cukup singkat, sehingga saya dalam ini hanya berusaha bagaimana kita bisa berbagi ilmu khususnya kesehatan jiwa dari narasumber yang datang dari Bandung. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwa memang jiwa itu mempunyai peran yang sangat bermakna, tetapi seringkali kita lupakan, seringkali kita abaikan, bahkan kita hanya pandang sebelah mata. Jadi mungkin lebih memandang orang yang sakit jantung, sakit kencing manis, orang akan lebih wow ketimbang kita yang mengalami gangguan atau mengalami apa istilahnya jiwa lah ya, kesehatan jiwanya. Jadi pada kesempatan ini saya bersyukur sebagai selaku panitia juga beserta seluruh staf rumah sakit bahwa kegiatan ini bisa terlaksana, seminar sehari mengenai kesehatan jiwa dan pengembangan diri. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat buat kita semua, tidak hanya hari ini, tapi untuk di kemudian hari. Dan selaku panitia, atas nama panitia penyelenggara, saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan akhir kata dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Safira atas sambutannya. Untuk sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno Sosroatmo Jokuala Kapuas, yang sekaligus kami mohon untuk berkenan membuka kegiatan seminar sehari ini. Kepada Bapak Dr. Haji Bawabudi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur mengaturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita diberikan limpahan kebahagiaan, kesejahteraan, sehingga bisa bertemu tatap muka, tidak ada halangan suatu apapun juga yang berarti. Ya. Bapak Teddy Hidayat yang saya hormati, Ibu Arifah Nur Istiqomah yang saya hormati, dan senior saya di Kecamatan, dan rekan-rekan kepala bagian, kepala bidang maupun kepala ruangan, serta pimpinan Puskesmas di lingkungan Kabupaten Kapuas, serta stafnya di insan-insan kesehatan di Kabupaten Kapuas. Rasanya saya bangga Pak, dengan waktu yang singkat
Ini prakarsa dari Ibu Safira. Saya dikejar-kejar waktu. Asal Bu Safira bisa menyiapkan waktu seminggu, silakan dikoordinasikan. Nah, saya sekaligus menguji stresnya, tingkat stresnya Bu Safira sampai seberapa sebelum di wisuda menjadi dokter sertifikasi. Saya menguji tingkat stresnya sampai berapa. Saya uji dalam waktu 2 minggu ini. Pak, bagaimana menggunakan event yang sangat pas ini bisa mengadakan kegiatan yang sangat berguna untuk rekan-rekan di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang jelas dengan adanya ini saya sampai bisa, ini mungkin riwayat Safira dengan Pak Maju Fajar, bisa membuat seminar setengah hari Pak. Seminar setengah hari ini dihargai 3 SKP. Ya, 3 SKP jadi berguna untuk rekan-rekan kita yang di puskesmas maupun di rumah sakit untuk mengumpulkan angka kredit. Jadi ini ternyata berhasil. Dan alhamdulillah cuaca juga mendukung. Memang ini kalau Pak Bupati mengatakan go green, kita menuju ke arah alam terbuka. Dan ini alasan, satu alasan alibi, karena nggak punya ruangan aula. Rumah sakit nggak punya aula sempit sekali. Kalau di ruangan ini pengap. Jadi saya buat ruangannya ini aula yang sangat terbuka. Sudah saya siapkan tidak. Kalau seandainya nggak muat, tinggal pasang kursi sudah siap. Rumah sakit kita tipe C, Pak. Jadi ya, Pak. Tipe C rencananya 2013 ini target kita akreditasi. Ya. Sekaligus kalau memenuhi syarat spesialis itu tipe B. Kalau spesialisnya memenuhi syarat, ternyata mencari satu saja susah, ya. Baru ada 4 besar. Nah, kemudian kita buat yang semi spesialis sudah kita akui, menganggap Pak. Kita akui sebagai spesialis. Dan saya komitmen bukannya sekedar basa-basi, termasuk tunjangan daerahnya sudah saya kasihkan 10 juta. Ya, tepuk tangan dong, ya kan? Jadi tidak 2 juta lagi, ya kan? Saya aja sampai 2 juta, mohon maaf ini. Bu Safira sudah 10 juta, ya kan? Saya menghargai karena ini produk dari Kapuas yang kita kirim ke Hasan Sadikin, ya kan? Termasuk nanti rekan-rekan yang menyusul Agusti dari penyakit dalam IM ada juga. Jadi masih rekan-rekan yang lain nanti datang di Kapuas. Harapan kami mungkin sampai 2013 minimal 7 terpenuhi. Tinggal mencari 4 atau 3 yang dokter terbang mungkin dari Ulin atau dari Palangkaraya. Jadi itu. Sebenarnya kita sudah mengharapkan rekan-rekan teman sejawat untuk cepat-cepat mengambil spesialis. Saya dorong-dorong tuh anak, dokter anak nggak dapat lagi. Sampai sekarang ya udahlah, kalau nggak anak dapat anak ya jibanya lah. Begitu. Kemudian momen ini satu momen yang sangat tepat karena bulan November nanti ada pilkada kita, ya, untuk mencegah para tim sukses yang stres jangan sampai jatuh ke arah ama yang lebih jauh lagi. Memang untuk pengembangan diri di jiwa ini atau gangguan stres itu beraneka ragam, dari gangguan tidur, mual sampai ke bunuh diri sampai yang berat. Jadi tentunya nanti beliau-beliau yang terhormat dari Pak Teddy, Bu Arifah ini bisa memberikan gambaran sedikit banyak tentang kesehatan jiwa secara menyeluruh. Tentunya ini yang patut kita hargai, jauh-jauh dari Bandung Pak ya. Semoga tidak menghabiskan sapu tangan Pak ya. Karena dari yang cuaca dingin sejuk ya kan. Di sini di Bandung itu panas ya. Sampai ke sini, sampai ke Kalteng ini sangat-sangat panas. Jadi jangan heran kalau di Bali, di Bandung, kelas 3, kelas 1 ya, kelas 1, ruangan kelas 1 itu nggak pakai AC. Tapi kalau di sini kelas 2 harus menentukan AC. Jadi kalau saya ngelihat di Tabaran nggak pakai AC kelas 1.
Di sini kelas 2 harus pakai AC, kalau nggak pakai AC sudah gerak protes. Mana ini? Jadi inilah suasana di kami di Kalimantan ini dengan suasana yang fresh. Ini mumpung pas suasananya pas menjelang hujan dan jamnya sudah jam kan juga jam 1. Ini yang disampaikan, kami selamat datang kepada Pak Teddy dan Ibu, ya. Kemudian rekan-rekan dari Puskesmas juga tidak dapat terima kasih atas partisipasi ini, ya. Dan saya sangat mendorong bukan hanya dokter jiwa, dokter-dokter yang lain, apalagi yang produk Kapuas seperti Pak Marlen, istri, yang lain saya dorong terus. Bu Diliana, ya, dari anak, kok nggak ada yang putus-putus, tidak ada yang tembus. Masuk Pak apa ini sana tuh Pak Rudi, kabarnya Roskin belum bisa masuk juga. Nah, harapan kami 3 tahun, 2 tahun lagi bisa datang rumah sakit kita. Ya, sudah kita siapkan semuanya fasilitas rumah sakit, ya. Termasuk, menurut saya ya cukup lumayan lah rumah sakit saya. Ya. Rumah sakit saya, meskipun punya pavilion cuma separuh pavilion nggak apa-apa lah, tapi minimal sedikit bisa membuat performa rumah sakit kita lebih baik. Tidak lupanya kami mohon maaf sebesar-besarnya bila dalam hal ini kurang berkenan dalam menyambut Bapak Ibu yang terhormat dari Batu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Sambutannya barangkali mungkin membuka ya Pak ya. Tadi kelupaan membuka. Ya. Oke, atas nama semua yang hadir serta ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, pembukaan seminar dari kesehatan jiwa dan pengembangan diri secara resmi dengan mengucapkan bismillah, secara resmi kita buka. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Untuk acara selanjutnya kita masuki penyerahan kenang-kenangan kepada Bapak dan Ibu narasumber yang jauh-jauh datang dari Bandung ya. Sebelum kita memulai pada acara seminar, kepada Dr. Istiqomah dan Dr. Teddy Hidayat kami persilahkan untuk ke depan, dan pada Bapak Direktur didampingi Ibu Safira. Kami persilahkan. Sama ya? Ada yang pertama, ada yang kedua, yang pertama, ada yang ketiga semuanya. Hari malam dimakan. Wah, terima kasih. Asli loh. Demikian tadi serangkaian acara pembukaan telah kita laksanakan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu masuk pada acara inti, yaitu seminar sehari tentang kesehatan jiwa dan pengembangan diri. Untuk sesi acara seminar ini kami persilahkan kepada Dr. Safira Amira Chandrasari untuk memimpin dalam seminar ini sebagai moderator. Waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara.
Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada sesi pertama, yaitu mengenai kaitan kedokteran jiwa dengan bagian lainnya, atau kita bilang dengan psychosomatic medicine dan consultation lifelong psychiatry. Jadi ini merupakan kaitan atau hubungan psikiatri dengan bagian-bagian lain, apakah itu kulit, apakah itu penyakit dalam, bedah, kebidanan, dan lain sebagainya. Sebagai pembicara pertama, akan saya perkenalkan, di sebelah kiri saya adalah guru saya pada saat ini sebagai narasumber, yaitu Dr. Arifah Nur Istiqomah. Beliau adalah sebagai Kepala Departemen SMF Kedokteran Jiwa FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan saya sangat bersyukur karena pada saat ini saya didatangi oleh dua petinggi-petinggi, Dr. Isi sebagai Kepala Departemen dan Dr. Teddy sebagai Kepala Program Studi. Jadi limpahan yang luar biasa, dan mudah-mudahan manfaatnya bisa disampaikan kepada kita semua, ilmu-ilmu yang mereka miliki. Baik. Untuk acara ini kami berikan waktu sekitar 45 menit mungkin dong, 45 menit, selebihnya 15 menit kita sambung dengan tanya jawab. Jadi saya harap teman-teman bisa memanfaatkan keadaan ini. Kalau perlu memang bertanya, mungkin ada yang mungkin di luar ini juga kami sangat terbuka. Oke, untuk mempersingkat waktu kami persilakan narasumber untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pada Bapak Direktur Dr. Bowo. Tadi sudah disebutkan bahwa saya kakak kelasnya. Ternyata saya juga baru tahu bahwa beliau itu adik kelas saya waktu ngobrol di sini tadi. Jadi saya kedokteran umumnya di UGM angkatan 81, beliau masuk angkatan 83. Jadi ternyata pergi kemanapun ketemu sesama dari kampung yang sama, artinya ya dari kemarin tadi juga ketemu ada dari teman SMP SMA, jadi ada manfaatnya saya berkunjung ke Kuala Kapuas ini. Jadi ada reuni ya dokter Bowo. Jadi kepada pejabat semuanya yang dari rumah sakit maupun dari puskesmas dan juga dari mungkin tenaga paramedis, perawat, di sini nanti saya akan menyampaikan mungkin sedikit ilmu lah, berbagi ilmu kami dari bagian psikiatri. Harapan kami mungkin nanti bisa menambah ilmu bagi teman-teman sejawat dan ibu-ibu bapak sekalian di sini. Mungkin nanti bisa bermanfaat sehingga bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga nanti dalam penanganan pasien sehari-hari. Ya. Di sini ada memang Dr. Teddy, tadi sudah disebutkan sebagai ketua program studi, jadi beliau ini kepala sekolahnya. Jadi kalau di Departemen Psikiatri, SMS Psikiatri itu kita menerima namanya program pendidikan dokter spesialis. Nah, dua murid di sini ada Dr. Safira sama Dr. Nadia, dan Dr. Teddy ini kepala sekolahnya. Kalau saya apa ya dok ya, kepala yayasannya. Sebagai kepala departemennya, SMS-nya gitu. Jadi saya sama Dr. Teddy selalu bekerja sama lah. Kebetulan kami datang berdua ke sini untuk supervisi murid-murid kami ini yang sedang membaktikan ilmu yang didapatkan selama 5 semester ya, untuk 1 semester di daerah. Ya. Nah, mungkin bahwa kita tahu bahwa gangguan psikiatri itu, maaf Dr. Bowo saya agak membelakangi karena harus membaca di situ. Jadi psikiatri itu sebenarnya ruang lingkupnya luas sekali. Ini hanya salah satu dari ruang lingkup psikiatri. Jadi sekarang ada masih kadang-kadang stigma di teman sejawat sendiri, kami rasakan juga di Hasan Sadikin bahwa psikiater atau psikiatri itu hanya menangani pasien-pasien yang gila, yang psikotik, yang mungkin telanjang-telanjang di jalanan seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman sejawat dari bagian lain mau diperiksa MMPA ya dokter Teddy ya, nggak mau karena takut ketahuan geloknya. Gelok itu gila ya kalau orang Sunda bilang itu, takut ketahuan geloknya. Jadi pengennya periksa psikotes saja yang dari psikologi gitu supaya nggak ketahuan geloknya katanya.
Padahal salah satu MMP itu salah satu alat penunjang lah untuk mengetahui profil kepribadian kita, ya, kekurangan kita, kemudian memang ada gejala klinis atau tidak, ya, potensi-potensi yang ada di kita itu perlu diketahui. Selain juga didukung oleh mungkin dari psikotes dan sebagainya. Jadi apa namanya, ruang lingkup psikiatri itu sangat luas. Ada psikogeriatri yang mengurusi orang tua, psikiatri anak remaja. Tadi Dokter Safira cerita di sini ada satu pasien anak-anak yang sibling rivalry. Jadi ada apa namanya, kecemburuan dengan saudara kandungnya. Setelah ditangani Dokter Safira, sekarang sudah lebih baik. Tadinya gambar, ya, pakai tes yang pohon rumah itu dia hanya gambar pohon saja. Adiknya dua itu diabaikan, tidak ada gambarnya. Begitu sudah ditangani, di gambar itu muncul adiknya. Jadi dia sudah bisa menangani apa namanya, rasa persaingan dengan saudaranya itu, ya. Terus ada psikiatri adiksi. Dokter Teddy ini sebagai konsultan psikiatri adiksi yang menangani masalah nafsa. Ada psikiatri biologi, ada psikiatri forensik, ya, ada psikiatri komunitas, kemudian ada psikiatri apa lagi, ya? CLP ini, ya, salah satunya konsultasi license psikiatri. Ada sekarang berkembang juga psikiatri wanita, psikiatri aviation, ya, Dok, ya, penerbangan itu, militer, ya. Jadi tidak hanya mengurusi pasien-pasien yang psikotik saja, tapi sudah sangat luas. Jadi ada sebagian dokter-dokter puskesmas yang kemarin sudah ikut di pelatihan di Dinkes. Mungkin nanti materi ini sama sih, ya. Jadi mungkin mendengarkan kembali supaya juga bisa lebih paham kembali. Oke, saya dahului dengan bahwa psikosomatik medicine. Sekarang istilah itu sebetulnya sudah nggak dipakai, ya. Jadi mulai di psikiatri kita tidak memakai psikosomatik tapi psikofisiologikal. Nah, ini merupakan suatu area atau suatu lingkup dari ilmu psikiatri yang dipelajari lebih dari 75 tahun. Ini nanti yang melibatkan dengan gangguan fisik, ya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Karena dari teori ini kenapa muncul? Karena tubuh kita itu juga tidak hanya terdiri dari fisik saja, kan? Artinya ada suatu ini. Jadi ada mental, ya, atau ada jiwa kita. Sekarang saya mau nanya, orang yang misalnya buta, ya, atau kakinya diamputasi dua-duanya, dengan orang yang depresi aja, depresi berat, nggak perlu psikotik, mana kira-kira yang masih bisa produktif kerja? Yang itu gimana? Yang depresi kira-kira masih bisa bekerja dibandingkan dengan yang kakinya dicacat tadi? Sebabnya bisa dengan terapi, terus dengan kebiasaan-kebiasaan dari yang cacat. Menurut saya itu yang lebih produktif cacat, karena dia masih menggunakan logikanya secara benar. Kalau cacat masih bisa karena dari sisi fisik itu kan masih bisa alternatif yang lain, tetapi dia masih ada kemampuan. Sedangkan orang depresi dia kehilangan minat, kehilangan keinginan, sehingga dia seolah-olah menutup diri ataupun tidak ingin melakukan apa-apa, bahkan untuk bunuh diri. Salah satu contoh, ya. Jadi artinya kondisi kesehatan jiwa itu sangat penting. Jadi orang yang cacat fisiknya tadi, misalnya dia buta atau kakinya diamputasi dua-duanya, selama dia tidak mengalami gangguan jiwa, dia masih bisa berkarya, ya. Yang buta bisa ada tukang ya kan? Yang kakinya dipotong dua-duanya, ada waktu itu di TV, di Kick Andy, yang dia masih malah jadi juragan
kerupuk kalau nggak salah itu orang dari Tasik atau mana ya, itu masih bisa naik motor dengan dimodifikasi, malah bisa punya karyawan. Tapi kalau orang depresi tadi sudah disebutkan dokter ya, tadi bilang bahwa depresi itu jadi sedih, hilang minatnya ya kan, kemudian melakukan apa-apa sudah nggak mau, cepat capek dan sebagainya, malah mungkin ada ide bunuh diri. Kalau orang sudah depresi berat, makanya sering saya contohkan depresi berat itu sudah nggak bisa mengerjakan apa-apa, males. Jadi untuk produktif pasti lebih produktif yang tanpa gangguan jiwa. Jadi saya ingin menekankan bahwa jiwa itu sama pentingnya dengan kondisi fisik ya. Artinya kadang-kadang kan kita gini, orang lebih berpikir pada gangguan fisik itu harus cepat diobati, sementara gangguan jiwa nanti aja deh, kalau yang psikotik nanti dipasung ya dok ya, dipasung, disembunyikan oleh keluarga karena merasa malu ya, atau mungkin memang ada penyebab yang lain lah, jadi aksesnya susah ya, belum ada tersedia dokter di sini, psikiater belum ada seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi bahwa manusia itu terdiri dari kesatuan antara body dan mind atau fisik dan jiwa ya. Kemudian juga bahwa teori ini faktor-faktor psikologis itu dapat dipertimbangkan sebagai penyebab dari beberapa penyakit ya. Nanti banyak sekali penyakit-penyakit dari ujung kepala sampai ujung rambut yang ada kaitannya dengan kondisi psikologis ya. Ya. Sementara kalau klasifikasi di dalam DSM-4 sendiri, kalau di rumah sakit kita pakai PPDGD 3 atau ICD-10 ya, yang dari WHO. Ini digolongkan dalam kelompok gangguan psychological factor affecting medical condition. Jadi suatu kondisi psikologis yang mempengaruhi kondisi kesehatan fisiknya. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa semua gangguan fisik yang disebabkan oleh faktor emosi dan psikologis. Tapi di sini tidak termasuk nanti ada gangguan yang namanya somatoforen, gangguan fisik akibat penggunaan zat atau karena depresi dan sebagainya. Jadi dia sebagai sekunder dari gangguan depresinya atau gangguan psikiatriknya ya, itu tidak termasuk di sini. Jadi ini betul-betul yang kondisi psikis, misalnya dia di PHK ya, atau suaminya meninggal misalnya, tiba-tiba dia sering mengeluh sakit kepala yang terus-menerus ya. Itu terus setelah diperiksa misalnya memang ada kelainan atau hipertensi seperti itu. Jadi yang kondisi seperti ini yang memang karena kondisi psikisnya, setelah ini ada gangguan fisik dan ditemukan ada kelainan. Oke, berikutnya ya, ini ada teori-teori yang utama mengatakan bahwa dari Walter Cannon ini mengatakan bahwa ada efek stres pada tubuh. Kemudian dari psikoanalitik Ivan Alexander ini pakarnya tentang psikoanalitik ya, itu mengatakan bahwa ada konflik intrapsikis, konflik dalam diri kita itu yang akan berpengaruh nantinya terhadap terjadinya gangguan penyakit fisik. Terus ada dari Helen van der Denbar ini juga mengatakan ada suatu teori-teori bahwa ada kesatuan antara fisiologik dan psikoanalitik, pendekatan psikoanalitik. Jadi nanti semuanya misalnya asma itu melambangkan menyimpulkan apa sih gitu ya. Ya, jadi stres, setiap hari kita menghadapi stres, baik stres ringan, sedang, berat. Saya datang ke sini yang udara panas ini stres bagi saya, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, misalnya menghadapi pasien yang nggak sembuh-sembuh atau berat, itu juga satu stres. Setiap hari misalnya harus naik motor jauh ya, dengan kepanasan, kehujanan, itu kan juga suatu stres. Jadi stres itu macam-macam. Nah, satu stres itu merupakan lingkungan yang mengganggu kita ya. Dan menurut Dr. Cannon, stres ini akan menstimulasi, memacu atau memicu aktivitas dari saraf otonom atau simpatis, sehingga bisa terjadi nantinya hipertensi, ada takikardi, kardiak outputnya itu meningkat ya, dan akan memberikan respon flight atau fight, artinya menghadapi stres itu atau menghindar. Kalau pada binatang, misalnya katak, kemarin saya contohkan juga, katak dia ada ular, dia pasti otonomnya juga ini kan, katak juga akan berdebar-debar dan sebagainya gitu. Dia mengetahui bahwa ular itu adalah predator saya, bahaya, dia akan menghindar, flight. Itu kalau manusia kan tidak selalu harus flight ya, harus fight.
Jadi harus menghadapi suatu stres itu. Kalau dia menghindari terus, dia nggak akan nantinya tidak akan jadi orang yang kuat gitu ya, karena selalu flight atau menghindar. Nah nanti kalau ada teori yang lainnya, kalau memang dia terus-menerus ada suatu yang dia melewati fase yang sudah adaptasi, dia kelelahan, bisa timbul suatu penyakit ya. Kemudian menurut Harold Wolf itu menghubungkan antara emosi tertentu dengan fisiologi saluran pencernaan. Jadi pada tokoh ini ya, dia meneliti bahwa adanya rasa, silahkan, ada rasa marah ya, ada rasa hostility, itu ternyata akan meningkatkan hiperfungsi dari saluran pencernaan. Jadi lebih aktif, ada hiperemis, sekresi asam lambungnya meningkat. Sementara kalau dia dalam kondisi sedih, dia menjadi hipofungsi. Jadi akan berkurang, motilitasnya terganggu dan sebagainya. Ayo. Ya. Terus ada lagi ahli bedah militer ini, zaman Perang Dunia Pertama. Dia meneliti ya, namanya William Limon, itu meneliti bahwa kondisi emosi itu akan mempengaruhi kondisi fisik. Waktu itu ada seorang pasien yang mengalami luka tembak sampai kena di lambungnya. Nah pasien ini mengalami stres. Jadi lambung itu mengalami hiperemis berkali sehingga dia nggak sembuh-sembuh. Jadi pada waktu dia sudah mulai fase penyembuhan, dia mengalami fistula gaster yang permanen. Jadi nggak bisa seperti semula. Kemudian ada lagi Hans Selye, itu ada membagi stres itu menjadi dua. Eustress dan distress. Eustress itu stres yang normal, yang artinya ya pasti kita bisa hadapi lah ya. Kalau distress ini stres yang menimbulkan penderitaan bagi kita. Ya. Terus dari nah, ada tiga tahap dalam kita ini bereaksi terhadap stres. Ya, yang pertama tahap reaksi alarm, jadi seperti peringatan bahwa ini ada suatu hal yang bahaya ya bagi kita. Kemudian ada tahap resistensi, jadi dia mulai adaptasi dengan kondisi tersebut. Jadi kalau saya mungkin di sini sudah didiagnosa ini, kalau dia ada usaha bunuh diri, itu merupakan kasus DCLP, ada depresinya, ada agitasi, halusinasi, gangguan tidur. Pada pasien delirium ini bisa pada pasca bedah misalnya, pasca operasi. Pasien yang tifoid itu biasanya kalau panasnya tinggi bisa delirium. Pasien yang uriumnya tinggi pada gagal ginjal bisa terjadi delirium, itu merupakan kasus-kasus DLP. Ya, terus pasien yang menolak atau tidak patuh terhadap satu pengobatan atau inform consent ya, jadi dia mau dioperasi, dia sudah diberikan penjelasan ini, dia menolak, itu bisa juga bidang dari DLP. Berikutnya, pada kondisi-kondisi khusus, misalnya di ruang ICU, di unit hemodialisis, unit bedah, isu-isu transplantasi, ya kasus-kasus paliatif lainnya. Ini kayaknya terakhir ya. Ini referensinya kami pakai buku Kaplan Sadok, ini bukunya psikiatri. Mungkin sampai sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber, cukup singkat dan jelas. Mudah-mudahan bisa sepenuhnya diterima oleh teman-teman semua. Jadi jelas di sini dokter narasumber menyebutkan bahwa begitu pentingnya dalam gangguan jiwa, tapi kadang terbentur oleh stigma dalam masyarakat maupun stigma yang ada mungkin di rumah sakit ini sendiri, dan teori-teori yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh dokter Isi kaitannya terhadap neurotransmitter, HPA aktif, kemudian mungkin kasus-kasus dalam kehidupan, dan yang pasti juga bahwa CLP itu merupakan suatu subspesialis dari psikiatri dan merupakan jembatan dalam penanganan terhadap bidang-bidang lain, dan disebutkan berbagai macam kasus yang lazim dalam ruang lingkup CLP. Kemudian untuk sesi berikutnya kami buka untuk tanya jawab 3 penanya pertama, karena ini waktunya cuma 15 menit. Karena nanti Dr. Teddy akan bicara mengenai pengembangan diri dan manajemen stres. Ya, waktu dan tempat, barangkali ada tempat-tempat yang teman-teman yang ingin bertanya, silakan.
jelas mungkin, atau mungkin Pak Agus, Pak Rinto, Bu Suci. Ada dua kemungkinan, diam itu diam jelas dan diam tidak jelas sama sekali. Jadi itu saja. Atau mungkin mau berkonsultasi langsung, mumpung ada pakarnya silakan. Tidak hanya CLK-nya, mau konsultasi lain. Saya sering sakit hati dok di akhir bulan misalnya, soalnya duitnya nggak ada. Gimana caranya dok? Bisa ya. Sekali lagi saya tanyakan, ada? Oh ada kan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelina. Saya dari mahasiswa Akademi Papua. Jadi saya ingin minta tips saja dari Ibu. Kan sebentar lagi kami akan menghadapi ujian. Bagaimana kami untuk menghadapi ujian tersebut tidak stres dulu, tidak terlalu gugup seperti itu, Bu. Terima kasih. Materi berikutnya. Ini kan berarti ada kondisi stres ya, menghadapi ujian. Dan nanti sebetulnya di materi Dokter Teddy ya, bagaimana memanajemen stres. Tapi intinya bahwa kalau kita supaya tidak stres, misalnya mau ujian, kita harus selalu kalau mental mekanis dan pertahanan jiwa kita itu pakai yang matur itu untuk orang yang dewasa pasti akan antisipasi, menyiapkan supaya saya nggak stres, saya akan belajar dengan sebaik-baiknya. Masalah nanti ujiannya nggak lulus atau kok susah di luar belajar kita, itu kan di luar kemampuan kita ya artinya ya. Tapi kita sebagai ini antisipasi, salah satunya adalah antisipasi dengan belajar dengan sebaik-baiknya, persiapan dengan sebaik-baiknya gitu ya dok ya mungkin. Nanti dokter tadi akan membahas lebih banyak tentang bagaimana manajemen stres. Ada lagi? Ya silakan. Dokter Rinto, wah mulai banyak Dokter Rinto. Dua di belakang silakan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini dokter ya, tadi dokter jelaskan di situ ada disebutkan bahwasanya cemas terhadap perpisahan itu akan memunculkan adanya asma bronkial. Begini pertanyaannya, saya punya anak kecil yang terakhir ini didiagnosa oleh dokter Suci itu asma bronkial. Nah, saya coba ini kan tak mulut. Ternyata anak saya itu ada pengalaman psikologi mungkin ya. Tahun 2010 saya berangkat haji. Setelah itu anak saya cenderung tidak mau berpisah dengan orang tuanya. Setiap kali berpisah, kayaknya akan muncul sakit-sakit samping. Belakang setiap saya tinggal jauh, selalu telepon. Habis bentar datang ya. Kebiasaan saya pun diikuti. Kalau biasa mau tidur kan sholat biasa wudhu, cuma dia menyebutnya apa ya, cuci muka ya. Aku udah cuci muka belum? Kalau belum cuci muka dulu. Jadi kebiasaannya ternyata kalau saya tinggal dia sangat sangat melekat kebiasaan saya. Sehingga terakhir pernah terjadi mendiagnosa adanya asma bronkial, apa ada hanya dengan penjelasan dari dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan ini ya yang keluar ada narasumber dan juga mungkin minta pendapat Agus juga ini. Ya, mengenai psikosomatis kalau psikosomatis kan kalau di
penyakit dalam, ada divisi psikosomatis juga. Nah ini ya psikiatri juga, penangani juga. Misalnya kalau memang kalau di sini kan ada, saya kalau kita rumah sakit besar yang ada divisi di rumah sakit yang ada divisi psikosomatis dan juga ada poli, ya, ada psikiater ini, baiknya dikonsul kemana ini? Mungkin sudah ada gimana? Ada perannya atau sudah ada pangkatan sama itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ringan aja Bu. Tadi dikatakan kalau manusia harus selalu fight terhadap kondisi stres. Tapi memang stres memang harus selalu kita hadapi. Apa mesti fight terus gitu? Apa mungkin nggak kita kelas-kelas sedikit gitu ya? Kalau ada masalah. Terus yang kedua, karena nggak hubungan antara terlalu banyak keringat dengan stres misalnya. Tetapi pada saat itu tidak ada pressure misalnya. Tidak ada kondisi yang membuat kita tertekan, tapi produksi keringat cukup banyak gitu ya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih pada para penanya tadi, Bapak siapa ya yang cemas perpisahan tadi. Memang putranya nomor berapa ya Pak ya? Putra nomor berapa? Bungsu. Dari berapa saudara? 3. Perempuan atau laki? Perempuan. Kemudian jarak sama kakaknya jauh nggak? Jauh. Berapa tahun? Memang pada anak bungsu, apalagi jaraknya jauh sama kakaknya, dia perempuan satu-satunya? Pak, 2 ya. Memang adanya perlekatan yang terlalu dekat, terlalu lengket sama orang tua itu akan mempengaruhi itu tadi, membuat suatu memang cemas perpisahan. Dan ini bisa memang walaupun penyakit asma tidak murni artinya satu-satunya penyebabnya adalah psikologis, tidak ya. Memang ada genetik juga, ada faktor imunitas dan sebagainya. Tapi imunitas tadi seperti yang saya jelaskan juga ada kaitannya dengan stres kan. Dia stres itu akan memicu faktor imunologinya sehingga akan lebih aktif atau ada gangguan sehingga ada muncul seperti ini. Jadi dari semua gangguan, sebagian besar gangguan asma memang ada faktor psikologis ya Pak ya. Jadi mungkin perlu digali lebih jauh nantinya. Jadi konsulkan nanti ke Dokter Safira supaya anak ini tidak terlalu lekat sama bapak. Apalagi memang anak perempuan biasanya lekatnya sama bapaknya. Anak laki-laki lekatnya akan sama ibunya, ya akan lebih dekat gitu. Itu sudah. Jadi kalau perlekatan itu sudah di luar kewajaran, memang akan menimbulkan gangguan-gangguan. Jadi dia begitu ini merasa cemas, tinggal apinya dan sebagainya ya, itu akan menimbulkan memicu tadi kondisi ini. Nah, disinilah nanti perlunya dikonsultasikan sehingga dia supaya bisa mengatasi cemas perpisahannya tadi. Ya. Kemudian pertanyaan dokter Rinto, ya. Ini makanya saya juga, kalau kami di psikiatri, CLP tentunya menangani masalah-masalah yang dengan latar belakang psikologis. Tapi kalau di internet saya nggak tahu dok, mungkin saya bertanya. CLP di nanti dokter bantu ya. Jadi kalau di IPD saya nggak tahu ruang lingkupnya bagaimana, sehingga nanti mungkin juga dari dokter internet bisa membantu ya untuk menjawab, atau dokter Teti mau membantu dok? Ya. Terima kasih, mungkin dokter Isti karena mulai nyinggung-nyinggung stres gitu, jadi saya langsung saja. Menarik tadi yang ujian. Kenapa Anda mengujian terus stres ya?
takut nggak lulus, takut dapat nilai jelek, takut her. Saya kasih tahu bahwa gangguan jiwa itu cuma ada 5. Yang 5 nih. Yang pertama ini apa ini? Kalau orang yang selalu ingin baik, kalau orang yang selalu ingin perfect, kalau selalu orang ingin nomor 1, pasti cemas. Ya toh? Kenapa harus jadi pengen nomor 1? Kalau kita sudah belajar dengan baik, sekuat-kuatnya belajar, kita sudah persiapkan dengan baik, ujian kita jawab apa yang semampu kita lakukan. Setelah itu serahkan semuanya di atas. Selesai. Nah, jangan selalu pengen jempol. Kalau Anda selalu pengen ini, pasti Anda cemas. Nah, yang kedua, tadi ini nih, ini senjatanya bos. Kalau Pak Direktur, kalau ayah, orang tua marahin anaknya, pasti anak itu kalau sering dimarahi, diperingati, jadi anak kayak apa ya? Kira-kira 1, nakal, berontak. Itu adalah depresi pada anak. Manifestasinya nggak kayak dewasa, sedih, murung, putus asa, enggak. Itu orang tua, anak-anak nakal. Jadi kalau Pak Direktur tiap hari begini, stafnya pasti depresi semua. Nanti Bu Dokter juga ketemu anak nakal semua, pasti tanya ibunya atau bapaknya, pasti gini. Jadi depresi ya. Terus yang bapak tadi anaknya lengket terus, 11 tahun beda, yang namanya anak bungsu pasti dimanja. Maaf bapak yang ini ya, cenderung dimanja dah. Cenderung dimanja dah anaknya. Oleh bapak dan oleh ibu kan. Karena anak satu-satunya jaraknya jauh dan perempuan. Ya, yang penting yang lain gak usah kita bicara ya. Anak, nanti juga Bu Dokter bisa Bu Dokter anak. Ada 2 hal akan menjadi problem. Kalau kebutuhan emosionalnya tidak dia dapatkan, itu pasti bermasalah. Atau dia mendapatkan terlalu berlebih. Yang terlalu berlebih barangkali itu penyebab. Saya selalu bilang ya, anak murid saya, kalau anak punya masalah, jangan cepat-cepat kasih obat anaknya. Lihat orang tuanya, perbaiki hubungan orang tuanya. Dengan memperbaiki orang tuanya, anaknya bisa sembuh sendiri. Ya, kita ajarkan anaknya mandiri nanti, tidak tergantung pada orang tua. Mengenai psikosomatik. Di Jakarta, Dr. Mujadin, profesor sebelumnya, itu teman saya, Dr. Mujadin, dia mengembangkan psikosomatik di Jakarta. Saya sahabatnya juga, sama-sama dari Unpad, beliau juga mau bentuk nih dengan teman-teman penyakit dalam. Apa dokter penyakit dalam? Ternyata yang namanya dokter itu kalau suruh kerjasama paling susah. Kepala bagiannya dokter primal, kepala bagian kami yang penyakit dalam itu dokter primal, itu sudah setuju bikin psikosomatik. Wah, cuma resistensi dari bagian jantung, dari bagian sana, nanti pasien saya diambil. Jadi ujung-ujungnya duit Pak. Ya, jadi oke lah, kita tidak bicara itu. Sebenarnya dalam mengobati pasien itu treat the patient. Treat the patient. Kita tidak mengobati penyakit. Saya mengobati orang sakit. Di mana orang sakit itu, misalnya Pak Dokter Rinto ngobatin yang patah tulang. Yang diobati itu bukan yang patah tulang, orang yang mengalami patah tulang. Dia punya perasaan, dia punya rasa takut, dia punya mau dioperasi takut, dia punya rasa cemas gak bisa bayar operasinya Dokter Rinto, dia punya istri, dia punya pekerjaan. Jadi yang diobati itu komprehensif. Selain kakinya yang patah,
perasaan cemasnya, keluarganya perlu diomong, enggak apa-apa, ada jam kesmas. Ya, mungkin itu yang sementara saya masih diteruskan atau saya lanjut. Yang terakhir dok, keringat fight dalam stres dan terlalu banyak keringat. Mungkin nanti yang kondisi stres tadi apakah selalu fight, apakah harus selalu fight, nanti dokter Teddy ya dok ya. Kalau yang keringat berlebihan tadi dalam kondisi misalnya tidak panas, kok juga keringatnya berlebihan, mungkin perlu dulu diperiksa apakah ada kelainan organik dulu ya. Jadi mungkin perlu diperiksa tiroidnya dan sebagainya. Iya dok, makanya tadi kan dibilang tidak dalam kondisi panas tapi tiba-tiba muncul gitu kan ya. Jadi ini perlu diperiksa dulu, singkirkan dulu penyebab organiknya. Artinya penyakit fisik nggak ada, baru kita berpikir ke arah itu suatu gangguan psikologis itu. Ya. Mungkin itu ya. Pas waktunya. Ya. Langsung untuk materi berikutnya. Sebentarnya. Oh, mau menambahkan, maaf. Fight and fly. Fight and fly. Itu animal. Kita mulai stres saja dulu ya dari situ. Pak Direktur, terima kasih murid saya sudah dianggap sama dengan spesialis. Terima kasih karena lihat angkanya tadi saya iri Pak. Saya sudah hampir pensiun gak segede gitu. Kalau gitu saya udah baik nggak usah jadi guru deh kesini ya. Oke, kita bicara stres karena tadi sudah mulai singgung-singgung stres ya. Terus what is stress? Sebenarnya sederhana. Suatu kondisi yang sudah mapan, sudah enak gitu ya. Kalau suatu saat dia harus berubah, itulah stres. Jadi misalnya ada dokter kandungan nggak ada, bayi ketika lahir, begitu lahir langsung nangis. Kenapa nangis? Stres, kalau di dalam perutnya enak, sekarang dikeluar. Stres, tapi dokter Okti bilang, alhamdulillah bayinya sehat, dia dapat duit. Nah, kemudian ini Pak Dokter sedang asik-asiknya kerja, ditelepon sama Pak Direktur menghadap sekarang. Waduh, baru dengar telepon aja udah gemeteran Pak. Jangan-jangan mau diapain? Stres. Kemudian orang yang bising itu merupakan stimulus yang paling daripada cahaya, panas atau dingin segala macam. Suara itu yang paling mengganggu. Jadi kalau di sini mungkin nggak terlalu ramai kali ya. Kalau di Jakarta mobilnya tiap hari itu pasti bikin stres. Nggak bisa tidur juga stres. Tapi ini gambarnya nggak jelas. Ini dokter Pak Dokter Ito nih gambarnya. Untuk sebagian orang stres itu merupakan tidak stres, dia malah senang. Itu dokter ortopedi dapat kata tulang dia, alhamdulillah dapat rezeki. Dia nggak senang, tapi untuk pasiennya stres. Ya terus, nah ini aja pilkada tadi disinggung-singgung. Sitting on the snake, kalau kursi itu panas kayak Pak Anas gitu ditusuk kiri kanan, itu bikin stres. Jadi jangan heran kalau atas bilang, kalau saya Rp1 saja perlu digantung di Monas. Stres ya. Terus sitting on the fire, pilkada, wah alami emosi kiri kanan, itu juga bikin stres. Kalau Pak Direktur nggak stres apa? Kursi nyambung kan? Ya terus. Ini Mbak boleh nggak ya duduk begini? Ini bukan muhrim Bu. Ya boleh. Itu seringkali ibu-ibu tuh kayak gini, belum apa-apa udah stres. Coba kita lihat. Gak apa-apa makanya ibu-ibu itu stresnya dibikin sendiri dalam otaknya gitu. Katanya bukan, gak perlu stres gitu kan. Nah ya,
jadi kita harus nanti gimana memanage itu. Ya terus pekerjaan, kalau Pak Direkturnya begini terus dari pagi sampai malam nggak boleh berhenti ya, pasti anak buahnya stres juga. Iya terus. Nah, ini dia fight or flight. Orang zaman dulu ini orang zaman primitif. Kalau dia stres, dia reaksinya cuma dua. Kalau dia berani dia lawan. Kalau nggak berani dia lari. Ya kan ini dia. Yang paling cilaka orang modern ini. Dia kesel sama atasan, dia kesel sama suami, tapi nggak bisa apa-apa. Kalau ngelawan atasan dipecat. Kalau ngelawan sama suami nanti kasih duit sama suami. Ini dia. Nah kita lihat kalau orang stres kira-kira Pak penyakit dalam. Kalau orang stres apa yang dalam tubuhnya naik? Pasti adrenalin ya. Nah, kalau kata penyakit dalam bilang kalau adrenalinnya naik akibatnya hipertensi naik, stroke, jantung koroner. Kalau orang primitif dia nggak senang, dia pukul, kalau berani adrenalin turun. Kalau dia nggak berani lari, adrenalin selesai. Orang kota Pak nggak bisa tiap hari harus ketemu atasan, tiap hari kesel, tiap hari ketemu suami, tiap hari kesel. Apa akibatnya Pak? Hipertensi. Nah Pak tolong kalau nanti atasan stres. Bahaya. Enggak. Tapi ada hikmahnya Pak. Aduh ada hikmahnya. Tahu enggak? Besok Pak Direktur langsung kursikan ini semua. Jadi Pak, kalau besok di poliklinik Pak dokter ketemu yang hipertensi, kirim ke dokter lain. Siapa tahu dia ada agresivitas, rasa permusuhan yang tidak bisa diekspresikan. Saya pikir ini penting. Nah, sorry. Nah, kalau orang yang fight dengan orang yang fight, lain. Kalau yang fight, dia nggak perlu baca bukunya satu cukup. Tapi kalau yang orang pencemas takut, bukunya banyak. Jadi kita nggak boleh cemas, nggak boleh takut. Belajarnya banyak nih pasti orang cemas. Kalau bukunya cuma satu aja, ada orang tenang. Aku udah lulus. Iya terus. Nah, penyakit tadi sudah disinggung sama dokter istri, ada stroke, ada perilakunya jadi merokok, penyakit jantung, disfungsi ereksi. Kalau kemarin saya bicara di tempatnya dokter Maraba, mereka mintanya love and marriage. Jadi saya bicara seks bicara. Ya, tapi di sini Pak Direktur bagaimana kinerja ditingkatkan nanti lihat nomor. Ya terus. Lewat aja. Lewat. Ini barangkali yang perlu Pak. Jadi manifestasi stres tadi tidak hanya berupa keluhan cemas, takut atau segala macam, tapi seringkali nanti diperlukan. Tapi pasiennya jadi kurang Pak. Dia tiap hari datang sekarang dia sembuh. Ya terus kita cek, kita katakan. Sebenarnya untuk mengetahui kita ini sehat atau tidak, jiwanya, bagaimana perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Kalau kita merasa nyaman, kita bisa menerima apa adanya diri kita dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya, tidak merasa diri rendah diri, tidak merasa diri kenapa saya begini orang lain tidak, itu sehat. Dan bagaimana dia melihat orang lain? Kalau orang lain dianggap sebagai selalu saingan,
Orang lain selalu dianggap sebagai musuh. Orang lain sedang yang mengancam atau menakutkan. Paham? Dan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu penting kita kerja supaya kebutuhannya terpenuhi. Kalau enggak juga sehat. Ya. Manifestasi bisa macam-macam. Ada marah, ada sedih, ada pucat, ada macam. Ya terus. Ya. Nah ini segalanya saya. Semuanya untuk saya. Saya harus menang. Saya harus semuanya. Ini yang menjadi problem mental emosional. Ya terus. Nah Pak Dokter, saya mau jujur. Dokter yang paling muda ya. Andai kata Anda dalam keadaan down, apakah Anda bersedia menceritakan pada teman atau lingkungan Anda? Nah kan, orang akan menceritakan hal-hal yang kehebatannya. Wah, saya orang paling hebat, saya berhasil, saya kaya, saya berani. Itu pasti dia cerita. Tadi pas saat down, Pak Dokter tadi bilang dia lebih baik diam. Dia akan saya simpan di dalam silent dan muncul stres. Nah, jadi harus ngomong ya, jangan diam. Ya, terus. Nah, bagaimana mencegah? Tadi pertanyaannya. Tentu mencegah baik. Anda sudah nanti jadi pasiennya Dokter Safira. Ya, terus. Nah, ini stress management. Kalau kita dalam pekerjaan stres. Intinya cuma 3 rumusnya. A, B, C. A pertama, alter it. Rubahlah stres itu. Penyebabnya kita rubah. Misal tadi stresnya mau ujian. Ya. Anda bisa merubah supaya tidak stres. Anda belajar lebih giat. Atau akhirnya Anda berubah. Tapi seringkali di dalam hidup ini kita tidak bisa rubah. Saya di Bandung atau di Jakarta setiap hari macet. Bisakah saya merubah macet? Nah, bisa. Atasan saya cerewet. Bisa nggak saya merubah atasan saya tidak cerewet? Kita bisa merubah sifat istri atau suami yang kita tidak setuju. Bisa nggak? Kalau kita tidak bisa merubah, maka jurus yang kedua, avoid it, menghindar. Menghindar itu bukan yang ini pekerjaan saya terlalu sulit, saya kasihkan dokter ini tolong kerjaannya. Itu kan menghindar. Atau bisa juga yang tidak dengan minum-minuman alkohol misalnya, itu menghindar. Tetapi kadang-kadang kita juga nggak bisa menghindar. Saya nggak bisa menghindar karena ke tempat kerja saya, meskipun di tempat kerja saya tidak menyenangkan, saya tetap harus datang. Kadang-kadang kita tidak bisa merubah, kadang-kadang kita juga tidak bisa menghindar. Maka jurus yang lain adalah, jurus selanjutnya adalah menerima acceptance. Menerima dengan 2 cara. Pertama, meningkatkan daya tahan kita. Nah, supaya biar stresnya begitu besar, kita tetap tahan. Dan merubah persepsi. Kak, sebenarnya stres itu adanya di mana ya? Apakah misalnya anak tadi? Pak Ujian, stres itu ada di mana sebenarnya? Ya benar, di pikiran kita sendiri. Sebenarnya jarang seperti peristiwa itu benar-benar membuat orang stres. Tapi pikiran kita yang membuat kita stres. Oleh karena itu, caranya adalah dengan saklar yang ada di dalam ini kita rubah. Yang tadinya itu menakutkan menjadi tidak menakutkan. Ya, jadi gampang merubah persepsi. Nah, kalau ini meningkatkan daya tahan, tentu olahraga, makan dengan teratur, dengan benda yang masih hangat, rekreasi dengan keluarga, dengan agama dan segala macam. Nah, dalam kehidupan ini baru dikatakan bermasalah kalau orang hanya menggunakan satu cara saja. Yang dia ketemu masalah selalu pakai yang pertama atau selalu menggunakan yang kedua. Jadi dalam hidup ini kita harus fleksibel. Fleksibel itu artinya apa? Dalam situasi apa kita harus menggunakan yang ini. Dalam situasi yang lain kita menggunakan yang ini. Situasi yang lain lagi kita menggunakan yang ini.
Nah, siapa orang yang terkuat di dunia? Samson, Muhammad Ali, Mike Tyson. Ternyata kita kenal sindroma dinosaurus. Tahu dinosaurus? Tahu dinosaurus? Apa itu? Binatang kecil atau besar? Besar. Tapi kenapa dia punah? Karena dia tidak mampu beradaptasi. Orang yang paling kuat, orang yang paling hebat adalah semakin kurang adaptasi, makin tinggi kemampuannya untuk beradaptasi. Jadi kalau kita jadi karyawan, jadi mahasiswa, nggak boleh ngotot-ngototan, nggak boleh fanatik-fanatika. Kita harus fleksibel, harus mampu beradaptasi. Semakin kuat kita beradaptasi, jadi kalau kita lihat, bisa Pak Dokter, itu kan dulu mahasiswa mungkin ada 100 orang, terus yang jadi direktur paling 1-2 orang, yang lain-lain secara alamiah. Yang paling kuat itu orang yang paling mampu beradaptasi. Mungkin. Kebetulan Pak. Ya terus. Ada prinsipnya supaya manusia itu adalah keseimbangan makanan, kerja, ya. Jangan terlalu workaholic. Kita hidupnya kan harus adil. Agama bilang kita harus adil. Adil itu apa? Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk diri kita sendiri dan seterusnya. Ya terus coba. Ya. Nah ini dia. Kalau ada orang Sunda hidup itu harus masahi. Masahi itu ya begini. Jadi harus seimbang. Kita keseimbangan itu yang tadi. Bagaimana menghindari keseimbangan antara kerja, antara di rumah, untuk diri sendiri, untuk kegiatan lain. Ini harus seimbang. Baru kita tidak akan mengalami stres. Ya terus, kita harus punya modal banyak. Kalau kapal ini nabrak, kira-kira gimana? Tenggelam. Kenapa? Mencatu, ketabrak, bocor, dia tenggelam. Kita mesti yang bawa. Ketika suatu kita bocor di sini gagal, kita masih punya cadangan A, B, C. Kita harus mempersiapkan. Jadi kita tidak boleh seperti kapal yang di atas. Kita harus mempersiapkan, ya, harus mempersiapkan berbagai pintu. Kalau ada problem, ada musibah, kita tahu jalan kemana. Oke terus, ya ini dia. Ingat pada pasien semuanya tidak seburuk yang diduga. Itu hanya gejala. Jadi ada cemas, itu cuma pikiran Anda. Sebenarnya hujan ya seburuk itu. Nanti setelah hujan baru merasakan, oh iya, nggak apa-apa. Ya terus, oke. Mas, ini berapa nih? Bujur sangkarnya ada berapa? 10. Pak, ada berapa Pak bujur sangkarnya? 10. Putih-putih, ada yang lain? 14. Nah, kalau Pak Dokter bilang ini 10, pasti ini 9. Ditambah 1, 10. Boleh nggak Pak Dokter berpendapat begitu? Boleh, nggak salah. Kalau 14, Bapak yang di sini ditambah 1, 2, 3, 4. Boleh nggak? Boleh. Jadi, kalau kita beda pendapat dengan Bu dokter anak, dengan dokter penyakit dalam, saya beda pendapat dengan Pak Dokter bedahnya nggak apa-apa. Psikosomatik saya bilang apa, nanti nggak apa-apa. Rasa lain Pak. Kalau perbedaan itu, kalau kita berbeda pendapat namanya apa? Konflik. Inilah manajemen konflik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik? Bagaimana kalau kita berbeda pendapat? Kira-kira gimana penyelesaiannya? Tadi saya sudah sampaikan. Seringkali konflik itu karena kurangnya informasi. Bagaimana ya? Kita supaya tahu adalah komunikasi. Kuncinya di sini. Kalau saya punya masalah dengan anak, saya punya masalah dengan suami, nggak boleh diam-diaman. Kalau bertengkar dengan istri diam-diaman.
Kalau di dunia mati itu enggak. Kalau agama bilang berapa lama kita paling? 3 hari. Ada pun bilang 3 hari. Nah, jadi komunikasi paling lama boleh 3 hari. Karena salah tadi, lihat gambar tadi, wah si bapak pasti dengan wanita lain. Wah udah mulai marah. Karena dia tidak punya informasinya kurang. Tapi ketika gambarnya dibalikan, ini loh bu, nggak jadi loh marahnya. Jadi kita kalau berbeda pendapat dengan seseorang, satu, direct communication. Jangan melibatkan. Saya beda pendapat. Dokter, saya hubungi ini, saya bikin geng di sini. Yang ini bikin geng di sana. Wah, kelahi selesai. Kalau saya tidak berpendapat dengan saya datang, direct communication, segera selesaikan. Jangan biarkan berlarut-larut. Semakin lama konflik itu tidak diselesaikan, semakin sulit untuk ditanggulangi. Semakin banyak orang yang terlibat dalam konflik, semakin jauh perbedaannya antara kita. Jadi saya ingin menyampaikan pada bapak-bapak dalam hidup ini, dalam pekerjaan sama ini, kita mungkin beda pendapat, kita mungkin tidak ada sesuatu yang tidak jelas segala macam. Selesaikan lewat komunikasi, jangan pakai tinju, jangan pakai botol. Ya, seringkali karena komunikasi yang kurang, manajemen konflik. Dan kalau kita tidak setuju dengan sesuatu, saya dengan Pak Dokter ada sesuatu yang tidak setuju. Jangan bawa-bawa. Jadi ketika datang ketemu itu dalam benak kita menyelesaikan perbedaan. Jangan bicara yang lain, yang dulu-dulu, yang kapan-kapan dimasuki waswasai. Kalau saya menegur bawaan karena telah, saya akan menegur untuk kelasnya saja. Saya tidak bicara tentang pribadinya. Apalagi kalau kita sudah masuk fisik, rasis, nah itu yang paling bahaya. Ya, misalnya kamu sering nambah, udah hitam hidup lah. Mana masalah? Tabrak itu yang paling penting. Apalagi sekarang dalam pilkada, konfliknya banyak. Jadi perlu manajemen konflik. Nah itu stres. Jadi stres. Saya sudah tahu Bu Moderator, waktu saya masih ada untuk yang satu ini. Oke, kita lanjutkan. Masih ada yang berikutnya, jadi berikutnya. Dikasih PR, act and think like winner. Saya ingin bapak-bapak menjadi juara semuanya. Ya. Siapapun yang hadir di ruangan ini, dapat bahwa di dalam diri kita, siapapun, apa itu dokter spesialis, dokter umum, perawat, servis, itu dalam diri setiap manusia terdapat potensi yang luar biasa. Itu yang harus kita yakini dulu. Jadi tidak usah rendah diri. Jadi apapun kita punya potensi untuk menjadi luar biasa. Tak ada satupun yang bisa menghentikan itu. Itu harus ada. Ya. Nah, saya mengutip sedikit dari Stephen Conway, sebenarnya ini yang terbitan yang lalu, terbitan yang baru ada. Bahwa di dunia ini siapa yang akan menjadi juara, yang pemenang. Dulu yang jadi pemenang adalah orang yang larinya kencang, yang tenaganya kuat. Itu zaman berburu, zaman primitif. Dia bisa berburu di hutan, dia bergerak. Itu sudah lewat. Kemudian mulailah zaman perkebunan, pertanian. Setelah itu baru revolusi industri demikian. Dan kemudian kita hidup hari ini adalah era informasi, telepon, HP segala macam dan seterusnya. Kata Conway ini, generasi berikut adalah ini penguasa dunia, orang yang bijak. Kita bisa lihat tanda-tanda. Kita di sini sekarang Republik Indonesia, banyak di Jakarta orang pintar segala macam, karena dia wisdom, maka dia korupsi. Dia akan pemimpin, dia akan gak dipilih. Yang akan dipilih menjadi kepala daerah, yang akan dipilih menjadi pejabat adalah orang wisdom.
Pertanyaannya, orang yang bisa bilang apa? Ya. Nah, ini. Gambar apa ini ya, Pak? Kucing ya? Tapi singa ya. Biar kita kucing, tapi kalau kita percaya diri, Pak, singa, Pak. Orang lain takut. Orang lain takut. Nah, tadi sudah disinggung. Siapa orang yang terkuat? Apa yang terakhir? Ini bukan kata saya loh, ini kata filsuf Yunani ya. Apa yang terakhir yang harus ada di dalam hidup kita? Apa yang terakhir yang harus ada dalam hidup kita? Silakan Pak. Boleh salah nggak Pak? Apa yang terakhir harus ada? Iman. Ada lagi pendapat lain? Ketenangan jiwa. Tapi menurut filsuf Yunani, yang terakhir yang harus ada di dunia adalah harapan. Tadi saya singgung, kalau kita sudah kehilangan harapan, besok tinggal bunuh diri. Jepang di bawah atom hancur semua, karena dia punya harapan, dia sekarang lebih baik kita. Nah, jadi maksud saya begini, boleh hari ini saya kata, boleh hari ini Anda tidak lulus besok, boleh hari ini kita dapat musibah, seburuk apapun juga, saya titip, jangan sampai harapan itu hilang. Itu dia maksudnya. Kalau harapan itu hilang, selesai semua. Nah, jadi kita harus tanggapi. Apa yang tersulit di dunia? Apa yang tersulit di dunia? Mau jawab tuh yang di sana boleh juga. Apa yang tersulit? Cari uang kan? Ada yang tahu? Kira-kira Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Apa sih yang tersulit di dunia? Ketika keinginan tak sesuai harapan. Yang tersulit di dunia adalah mengenal diri. Mengenal diri sendiri. Ibarat semut di seberang lautan, itu kita bisa lihat gajah di bukit mata. Ya, ini dia. Ya terus. Saya mengajarkan mengenal diri sendiri. Ini dia. Manusia itu dikatakan utuh, manusia yang juara itu yang seperti ini. Nah, ya ini dia. Kalau bapak-bapak pengen punya anak jadi juara atau pengen kita jadi juara, ini kuncinya. Nah, mental capacity, kapasitas mental seseorang. Orang Indonesia kira-kira rata-rata baru menggunakan 10% dari kemampuan mental. Itu katanya. Nah, mental capacity itu kita bisa bagi kayak puzzle ini IQ, kecerdasan. IQ seseorang kita bisa ukur. Ketika Dokter Safir ukur, dapat nilainya jenius atau normal. Di sini emotional question dan creativity intelligence. Yang ini adversary question. Ini moral intelligence dan spiritual intelligence. Ini penting iya, cerdas penting iya, orang pinter iya, tapi untuk performa belum tentu. Orang yang cerdas belum tentu performa kerjanya baik. Saya yakin Pak Direktur dapat ahli yang pinter hebat, tapi kalau tiap hari cuma direcokin bingung. Tidak cukup pintar, tidak cukup pintar. Nah, pintar saja kan penting, tapi tidak cukup untuk high performance. Nah, perlu yang ini. Dia bagaimana beradaptasi. Dia harus mampu beradaptasi, bekerja di rumah sakit. Ya. Dia harus mampu mempunyai motivasi untuk bekerja. Dia harus punya pola respon yang baik. Dia tidak marah-marah kalau ditegur. Dia bisa kerjasama dan sebagainya. Ini aja belum cukup. Dia mungkin baru dibilang orang baik. Ya, orang baik. Ini penting kalau mau dijual. Adversary question. Ada orang yang mempunyai adversary question yang tinggi. Orang yang bisa merubah suatu kesulitan, suatu kendala menjadi peluang. Nah, ini lihat. Di sini memang terpencil, di sini memang jauh, di sini memang ini dan seterusnya. Apalagi marah bahaya. Tapi
kesulitan. Kalau seorang itu mampu merubah kesulitan itu menjadi peluang, dialah orang yang punya kemampuan. Sorry, baik. Kita pengen juara, anak kita harus begini. Tapi tiga ini tidak punya arti kalau ini merupakan pusat moral intelijen. Nah, iman, agama itu adanya di sini. Beda, yang spiritual dengan agama itu lain. Kalau spiritual itu semangat juang, idealisme dan sebagainya. Ini saya tidak menyinggung agama, tidak, tapi pada spiritual tadi dan moral. Ini merupakan pusat dari ini dan ini. Barulah di sini ada integritas. Orang yang punya integritas yang baik adalah orang yang punya moral dan spiritual yang baik. Pasti integritas. Dia itu sifatnya tentu universal dan ini ya, sesama manusia, dia bisa mengasihi dan seterusnya. Inilah barangkali orang-orang yang mempunyai prestasi yang baik. Inilah orang-orang juara. Jadi kalau Pak Direktur pengen supaya stafnya juara, ini Pak kuncinya. Nah, Pak Sapi, ya terus. Ada yang ngerti ini nggak? Ada yang ngerti nggak? Saya bukan orang Chinese, tapi saya suka Chinese. Kenapa? Kita tahu orang China itu pedagang yang dulu, zaman dulu Cheng Ho segala macam menguasai dunia, budaya ikan. Sampai hari ini kalau bicara bisnis, dagang itu orang Cina. Sehingga saya tertarik pada itu. Ada yang tahu nggak ini? Ada ya? Oke. Ada yang suka nonton film silat Cina nggak? Kungfu. Empathy listening itu bukan hanya modalnya dokter. Ini modalnya dokter nih. Kalau ketemu pasien atau ketemu Pak Direktur, ini modalnya senjatanya. Empathy listening. Ya. Artinya kita mendengar, kita memperhatikan dan kita mengetahui apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Kalau kita tahu, kadang-kadang yang tersirat itu belum, yang tersurat itu belum tersirat. Kalau kita tahu ini, baru datang aja kita sudah tahu apa yang dia mau. Kasihlah itu. Wah, pasti kita juga orang yang paling hebat. Kita tahu keinginan istri, sebelum istri ngomong kita kasih. Selesai. Tahu nggak keinginan utama ayah kaki perempuan itu? Sudah nikah loh? Sudah. Anda apa? Sudah berapa tahun nikah? 15 tahun. Oke, pertanyaannya cuma satu. Apa kebutuhan suami yang paling utama? Kebutuhan banyak. Apa kebutuhan suami yang paling mau jawab? Bisikan dari tetangga, Pak, kebutuhan biologis. Ini ibu yang betul biologis. Tapi pintar. Menurut penelitian, yang namanya laki-laki atau suami yang ada di otaknya pertama adalah pemuasan seks. Tidak ada yang lain. Yang lain itu nomor sekian. Jadi kalau ibu pengen jadi orang yang hebat, jadi istri yang hebat, berilah itu pada suami. Berilah. Kayak gitu. Wah. Nyonyanya ada di sini enggak? Seringkali laki-laki itu banyak kan sih malu-malu kucing. Dia peduli gitu ya. Waktu kemarin sih ada pasangannya, saya bilang dia tuh sebenarnya pengen ini tentang suami, cuman nggak berani ngomong. Saya wakili kasih tahu. Ini adalah kalau singkat itu ada kopinya, ada ini. Dua ini. Ada dua. Itu simbol dari telinga. Iya. Jadi ketika suami ngomong, istri ngomong, kita harus dengarkan pakai telinga. Ya. Yang kedua, ini adalah mata.
Jadi kalau ada lawan suami ngomong, kita perhatikan juga mata kita. Jangan suaminya ngomong matanya lagi ketuk ke kanan. Menunjukkan bahwa kita ada perhatian sama suami. Kita dengerin dia. Kemudian king otak. Ketika ngomong apa suami, kita memahami apa sih yang diinginkan. Itu pakai otak kita. Sehingga kita harus merespon apa? Hati. Itu yang terakhir. Ketika mengambil suatu keputusan apapun juga, jangan hanya logika, tapi hati nurani kita harus bicara. Nah, kalau dia menggunakan ini, jangan pasti laku. Dokter pakai ini, pasti banyak pasien. Suami pakai ini, pasti disayangi istri. Istri pakai ini, disayangi suami. Terlalu banyak suami. Itu silakan. Itu jurus lain. Sebenarnya di sana saya bicara tentang love affair, selingkuh. Cuman ilmu selingkuhnya di marhaban. Ya terus, iya. Terus. Dalam dunia ini ada 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang membuat sesuatu terjadi. Kemudian orang ada yang lain cuma nonton aja. Itu perubahan terjadi, dan yang satu lagi dia terbengong-bengong, itu perubahan terjadi. Anda silahkan pilih yang mana. Apakah mau jadi penonton saja atau jadi pelaku dari perubahan tadi? Kalau Pak Direktur punya misi begini, suatu perubahan, kalau kita ingin menjadi pemain, ikut dalam perubahan tadi. Jangan cuma nonton. Apa selain ini, Pak, kira-kira pengen sukses nih? Pengen jadi apa ya? Nah, ayo, janganlah Pak Direktur yang di sini. Saya nggak akan komen lagi. Ini aja deh, Dr. Safira, dia pengen jadi psikiater. Kalau dia cuma ingin, gak nyampe. Tapi harus I can. Saya mampu. Untuk mampu, Dr. Safira pergi ke Bandung, datang ke Unpad, daftar, dia belajar 8 semester, dia I can. Dia akan dapat ilmu itu. Setelah dapat ilmu itu, jadi sukses juga, dia baru bisa. Kemudian harus melakukan itu, baru menjadi psikiater. Ingin, seringkali kita ini susahnya tidak bisa yang ini ingin aja, wah ingin itu, ingin ini, ingin itu, tapi gak pernah dilakukan. Nah, ini cilaka ini. Saya banyak keinginan, tapi gak bisa bikin apa-apa. Nah, jadi harus I want, I can, lakukan itu. Atau yang gede-gede, lakukan apa yang kita bisa. Kita mulai dari hal yang kecil dalam lingkungan kita, makin besar, akhirnya kita direktur. Nah, ketika Bapak pengen jadi direktur, masa yang begini jadi direktur ada potongan. Anda bodoh, Anda susah. Tapi ada juga teman Anda yang bilang tetap optimis, saya bisa. Nah, kadang-kadang kita harus menutup. Kalau kita yakin apa yang menjadi tujuan kita baik, maka ini nggak usah didengar, Tetap optimis, saya bisa, saya mampu. Kata-kata itu akan bisa dream, power of dream. Semua itu berasal dari mimpi. Dulu waktu jadi dokter umum, sebelum jadi psikiater, pasti awalnya mimpi dulu kan. Saya bermimpi pengen jadi spesialis, saya bermimpi jadi ahli bedah. Dan itu yang kata-kata dapat mengubah segalanya. Pilihlah kata mana yang akan saudara gunakan. Ya terus. Nah, kalau dalam kita menempuh pekerjaan atau studi, pasti kita dihadapkan pada permasalahan. Jangan lari dari problem. Kalau kita punya masalah, kita punya problem di rumah, di sekolah, di tempat kerja, jangan lari dari masalah. Tapi hadapinya. Satu-satunya jalan keluar dari masalah adalah menyelesaikan masalah itu. Jadi sering kita dapat masalah, terus nggak masuk, terus bolos, nggak pernah ngadep lagi, nggak bisa. Jadi
Jangan lari dari punya produk. Hadapi, dan itu yang akan membuat masalah jadi selesai. Ya terus. Nah, kebangkitan dunia ini adalah antusias. Kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu, Pak Dokter sudah komitmen, Pak Dokter bedah, Pak Rito bekerja di sini menjadi dokter di rumah sakit. Lalu Pak Toru. Ya, itu harus diawali dengan sesuatu yang antusias. Dari awal kita harus antusias. Memang saya kerja di sini. Kalau tidak, nggak usah di sini. Jadi kita dapat melakukan apa saja jika kita antusias. Pak Dokter tadi mau akreditasi dari C menjadi B. Oke, itu ingin kita capai dan itu harus dibantu. Kita ikut perubahan tadi, antusias untuk itu, semuanya ikut berjuang untuk jadi itu. Ya. Ya terus, jangan menyerah. Kita ini satu kelompok, ada manusia yang mudah menyerah, ada yang biasa-biasa saja, ada yang tinggi. Tapi agar kita dapat mencapai finish dalam hidup, dalam keluarga, mendidik anak dan seterusnya, kita tidak boleh menyerah. Sekali menyerah, kita selesai. Kita selesai di sana. Ya, terus. Meskipun saya katakan antusias menggebu-gebu segala macam, supaya ada daya tahan Anda stres, tidak stres dan segala macam, kita harus bijak antara kebutuhan pekerjaan, tuntutan pekerjaan dan kebutuhan ini itu harus seimbang. Jadi alhamdulillah Pak Direktur sudah menerapkan supaya murid saya tidak stres, sudah dikasih biaya. Dia akan stres. Ya terus. Pak Dokter, ini kalau tolong baca. Ada SMS bunyinya gini, tolong baca. Anda mau baca seperti apa? Ayo, sudah. My friend is, tolong terjemahkan karena tidak semua bisa mengerti. Teman saya tidak ada di sini. Ada yang mau cara baca yang lain? Coba silakan. Ya. Jadi, Anda mau pilih yang mana? Yang A atau yang B? Itulah kehidupan kita. Anda ininya sama. Tapi terserah apakah yang ada di sini kita mau anggap teman kita semua, ini semua saya, atau saya cuma sendirian di sini. Silakan. Iya. Kalau terakhir kita harus anggap sekecil apapun juga keberhasilan yang telah kita lakukan oleh ibu nurse, perawat, oleh ibu dokter, oleh dari staf dinas, dari puskesmas. Sekecil apapun keberhasilan itu kita harus bangga. Jadi dengan kebanggaan kita bangga, maka dalam menghadapi masalah yang lebih besar kita akan mampu. Tapi kalau kita tidak bisa menghargai keberhasilan kita, nanti juga kita tidak akan berhasil. Siap. Panas. Tinggal tanya jawab. Silakan Pak. Kalau ada yang mau tanya, klarifikasi, kalau sudah pinter, alhamdulillah. Terima kasih pada narasumber. Nanti dulu. Ini kan saya bantu Pak Direktur nih. Saya coba bangkitkan motivasinya Pak. Minta komennya Pak. Minimal ada tali yang support saya. Konsultan gratis. Mari. Ya, untuk sesi berikutnya kita buka sesi pertama, pertanyaan 3 orang. Ya, pertama 1, 2. Oke, silakan. Pak, kita kan ingin mempunyai anak seperti yang di pasal tadi itu. Tapi gimana cara mewujudkannya? Kalau mau beli di mana? Kan antum jawabannya. Ya.
ada yang perlu kita pelajari sebagai orang tua. Memang kita ini sebagai orang tua, saya sendiri, ketika saya punya anak, waktu itu belum jadi psikiater, saya masih jadi dokter umum. Saya besarkan anak dokter terus. Ternyata setelah saya masuk psikiater, saya belajar salah semua. Jadi nanti pertama kita harus pelajari perkembangan anak, perkembangan kepribadian anak. Mulai dari perkembangan kognitif, itu ada Jenviase teorinya. Nanti boleh Jenviase apa itu perkembangan seperti apa, caranya bagaimana. Itu untuk kecerdasan. Kemudian untuk supaya dia bisa bergaul tadi, emotional question yang baik dan seterusnya, kita belajar perkembangan sosial. Itu teorinya Erik Erikson. Nah itu psikososial, ada dia punya. Nah. Yang ketiga, punya anak umur berapa? 12. Udah mulai naksir-naksir laki perempuan? Perempuan. Kalau Gerita, dia udah pacaran belum? Gak tahu. Kalau sampai usia 18 belum pacaran, khawatir? Khawatir? Enggak. Umur 20 belum pacaran, 25 belum, khawatir. Terus dia bilang, Bu, ini teman saya, pacar saya, tapi yang dia bawa sesama jenis mana? Cilaka itu. Jadi ketika anak bilang, Bu, saya punya pacar, dia dulu laki-laki, alhamdulillah. Jadi pacarannya itu enggak asal gitu. Nah, maksud saya, untuk perkembangan seksual kita bicara teorinya Freud. Nah, perkembangan seksual supaya tidak homoseksual, tidak segala macam, tidak penyimpangan, sadisme, apa itu tadi banyak apa kayak Olga. Nah, itu belajar di situ. Yang terakhir teori perkembangan moral. Jadi ada perkembangan sosial, seksual, psikososial, kognitif, moral. Pelajari ini semua, kita lihat anak kita terangkat. Karena perkembangan ini sejalan semuanya, tidak sendiri-sendiri. Itu paralel. Nah, kita nggak pernah diajarin itu. Jadi nanti Dokter Safira kalau ngajarin. Oke, silakan. Oke, terima kasih Dok. Yang saya tanyakan tadi sudah Dokter jelaskan bahwa apabila kita ada konflik itu disarankan itu menyelesaikannya dengan dua cara. Yang pertama komunikasi langsung. Jadi kita bukan melalui pihak-pihak yang tidak ada berkepentingan, tapi langsung berhadapan mungkin dengan cara-cara yang baik. Kalau bisa. Ya. Tapi kalau gagal, kita perlu penengah. Tapi yang perlu itu juga lain. Jadi tidak haram. ya terus. Nah, itu mungkin sudah dokter jawab. Tapi begini Dok, kalau misalnya kita berniat baik untuk menyelesaikan masalah, terutama misalnya pimpinan untuk menutup bawahan, biasanya komunikasi langsung yang terjadi itu mungkin bisa, tapi yang terkadang kebanyakan kita di masyarakat itu yang ditegur, padahal itu yang ditegur itu benar ya, ditegur itu masalah memang untuk bertujuan baik, tetapi malah mungkin tidak terima atau nanti dibicarakan di belakang. Itu seperti apa? Saya singgung sedikit, maaf saya berdiri supaya antusias. Kalau kita dikritik orang, kira-kira kita marah nggak ya? Marah nggak? Kadang-kadang marah. Kadang marah, kadang-kadang. Seringnya umumnya kita ini kalau dikritik pasti marah kan. Jadi ketika kita dikritik kemudian marah, itu sebaiknya tidak. Atau tegak-tegak, kalau itu dikritik benar, kita benar banget melakukan itu gitu. Misalnya sering telat, ditegur sama atasan, yang nerima dong ya. Kita emang telat gitu ya. Nggak apa-apa, nggak usah marah kan, kita terima. Oke, itu menjadi bahan kita untuk koreksi. Lain kali kita tidak marah. Kalau kita tidak salah, kemudian ditegur, kita marah nggak? Kenapa mesti marah?
orang dikritik, kalau saya mengkritik orang atau saudara mengkritik orang, kira-kira yang dikritik itu posisinya di atas Anda atau di bawah Anda? Selalu di atas. Tidak pernah orang kritik yang ke bawah. Kritik itu selalu ke atas. Jadi kalau Anda dikritik orang, Anda hebat. Lebih tinggi kan? Jadi nggak usah marah. Kan? Nggak usah marah. Dan kemudian, Anda suatu saat nanti ternyata terbukti apa yang dikritik itu tidak benar. Harga Anda, posisi Anda akan naik lebih tinggi lagi. Lebih hebat lagi. Kita nggak usah marah. Ya, terima kasih dok. Mungkin ada dua hal yang saya tanya. Pada setiap individu, seperti yang dilihat, setiap individu yang seperti kita lihat itu pasti ada stresnya. Yang saya tanyakan mungkin skala stres yang harus mulai kita terapi itu sampai di mana? Dimulai dari mana? Batasan antara sehat dan nggak sehat ya, normal dan normal. Kalau menurut Anda masih normal ya? Normal itu bisa dilihat dari statistik. Nah, kalau dalam lingkungan ini 30% perilakunya seperti A, 60% B, yang 30% ini sudah tidak normal. Atau normal menurut gejala. Kalau misal tadi halusinasi, kalau ada gejala itu dia tidak normal. Tapi saya tidak suka pakai itu. Yang paling gampang, satu, dia normal atau tidak, kriterianya fungsi dia kita nilai. Kalau fungsi pekerjaannya baik, fungsi sosialnya baik, fungsi mengisi waktu luangnya baik, itu normal. Jadi Anda bisa bekerja baik di puskesmas, Anda bisa berbaik di rumah sakit, Anda berprestasi, kemudian di rumah tangga baik, dengan anak baik sosial, dengan lingkungan baik, dan Anda bisa mengisi waktu luang, Anda masih normal. Tapi kalau ada fungsi itu mulai terganggu, kita harus nanti menjalani apa yang terganggu. Masih bisa kerja, masih bisa fungsi sosial di rumah tangga, masih bisa mengisi waktu luang, makan enak, masih bisa menikmati seks. Gini loh, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Kriteria orang satu hari muridnya Freud tadi psikoanalisa bertanya pada gurunya pada Freud, kalau orang yang sehat itu seperti apa? Jawabannya, orang yang sehat satu bisa bekerja dengan baik, bisa mencintai dan dicintai. Jadi kalau bisanya cuma kerja itu belum tentu sehat. Dia juga harus mencintai dan dicintai, termasuk seks ya, bukan bohong. Mungkin satu lagi dok, rasio antara wanita sama pria dalam stres itu lebih tinggi mana? Mungkin alasannya. Ini saya minta jawaban perempuan, dokter Isti tolong jawab. Kalau perempuan itu gak bahas stres ya. Woman mental health. Kalau nanti saya laki-laki. Mungkin nanti dokter tadi juga menambahkan. Kalau wanita itu katanya kan berpikirnya lebih ke arah perasaan ya dok ya. Artinya logika sama perasaan lebih berat ke perasaan. Sementara laki-laki kan logika, pakai logika. Sehingga dari memang beberapa gangguan psikiatri, terutama yang gangguan cemas dan sebagainya lebih banyak perempuan. Oke. Jadi dokter Isti perempuan, tapi dia nggak bela perempuan. Jadi saya akan bela perempuan. Saya tanya di sini di mana ini? Kapuas. Mana yang lebih banyak? Janda atau duda? Benar. Serius. Itu artinya perempuan lebih kuat. Selesai. Lebih sederhana iya, tapi kekuatan iya dong beda wanita. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Nama saya Dorida, wartawan di sini. Mau nanya bagaimana
supaya kita itu terus-menerus bersemangat untuk meraih mimpi dan harapan. Kemudian siapa tahu dokter bisa ngasih tips untuk menyemangati alam bawah sadar kita biar kita terus bisa meraih mimpi dan harapan itu, Dok. USB pasti. Nanti minta sama dokter Safira, dokter Anadia, minta colok materi ini dibaca tiap hari. Caranya itu. Oh ya, sebelum terakhir saya mohon maaf karena saya suka bercanda. Kalau ada kata-kata saja tanya sini, tanya Pak Dokter, bukan mencari kekurangan. Saya mohon maaf. Ini hanya untuk ya kita supaya tidak ngantuk aja dah siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Atau barangkali masih mau ada yang nanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber semua dapat bermanfaat. Tidak hanya hari ini, tapi hari esok, tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi pada orang-orang yang kita sayangi semua. Akhir kata, terima kasih atas semua perhatian dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih.